Karena Umi ini udah umur sekarang udah 68 tahun ya. Dari umur 30 tahun mikirin Yahudi terus. Di Quran ini tidak ada disebut Palestina. Nggak ada. Orang Palestina itu bohong. Kemarin datang ke masjid kita juga minta sumbangan. Mungkin malu. Jadi kan Salam Alechem Bisemi Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendengarkan salah satu umi ya, udah tua ini, tapi saya percaya bahwa dia ini adalah seorang tokoh juga dalam agama Islam ya. Dan dia paham tentang kitab sucinya, teman-teman sekalian. Dia katakan bahwa di situ tidak pernah disebutkan Palestina. Yang disebutkan adalah orang Yahudi gitu ya. Ya, kalau umi yang satu kemarin kita bahas, teman-teman sekalian, dia katakan bahwa memang tidak ada Palestina, justru orang-orang Bani Israel yang pemilik daripada Palestina. Ya, nah teman-teman sekalian, kali ini kita dengarkan karena dia pengen itu ada kejujuran ya, ada kejujuran dalam hal ini. Bahkan tadi kita sempat lihat bahwa justru orang Palestina itu bohong gitu ya, sampai datang ke masjid katanya tadi itu meminta-minta sumbangan gitu ya, bikin malu kata dia. Nah teman-teman sekalian, kita tahu di sini bahwa sebenarnya tidak semua juga umat Islam itu yang pro ya dengan Palestina, dan apalagi dengan Hamas, teman-teman sekalian ya. Banyak sekali dari tokoh agama Islam yang sudah kita bahas bersama-sama beberapa waktu yang lalu di video, bahwa Hamas ini adalah kelompok teroris, dan itu beberapa mereka ya tokoh dari Islam mempercayai hal itu, teman-teman sekalian. Bahkan menegaskan hal itu. Jadi kita tidak boleh dukung Hamas karena mereka ini adalah kelompok kecil yang haus kekuasaan. Nah, oleh karena teman-teman sekalian, mari kita langsung saja dengarkan apa yang disampaikan oleh Umi berikut ini. Bus Israel dibuka di Indonesia. karena Umi ini udah umur sekarang udah 68 tahun ya. Dari umur 30 tahun mikirin Yahudi terus. Di Quran ini tidak ada disebut Palestina. Nggak ada. Orang Palestina itu bohong. Kemarin datang ke masjid kita juga minta sumbangan. Mungkin malu. Jadi kan gitu, oleh karena itu tolong secepatnya dieksekusi. Gak usah lagi pertemuan gini deh. Toleransi sudah terlalu lama. Ini kabinet kerja siap menerima berkali ya. Jokowi ingat nih, dia bilang kemarin waktu janji kampanyenya, waktu debat, saya tidak punya beban. Saya tidak takut pada siapapun. Saya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu sumpah khalifah. Nanti Umi pegang. Kenapa? Buka secepatnya kedutaan besar Israel di sini. Kedua, ini Hasan Klein itu utusan PBB itu, jangan dia deh. Pilih di sini, misalnya Nona Monica ini bisa. Ini bisa datang ke sini gara-gara dia nih. Jadi lainnya Umi takut kalau diusir, contohnya Islam apa itu fanatik enggak? Umi tahu Quran. Umi berenang-renang di dalam Al-Quran. Sudah ketemu dengan Johanan Ben Zakkai. Sudah ketemu dengan Yusri Yustekwar, seluruh kelompok agama. Sudah ketemu dengan Martin Luther King. Umi sudah bersama dia di dalam lautan Al-Quran. Kami mendapatkan satu kebersamaan di dalam keberagaman ini. Segera Rabai pulang ke mana, ke Singapura, lagi merantau pula dia. Orang Israel, orang Yahudi Israel mana yang ada di sini? Tidak ada. Umi lihat lagi, tidak ada orang pemerintahan. Kenapa di Departemen Agama nggak diundang? Harus, nggak boleh politik. Semua orang suami istri juga politik kok Pak Romo. Terima kasih kepada saudara umat Islam di Indonesia yang bersuara dan mau menerima negara orang Yahudi, Israel. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari salah seorang umi ya, yang menyuarakan tentang kedutaan besar Israel ya, atau orang Yahudi di Indonesia ya. Mereka menyuarakan itu, teman-teman sekalian, supaya ada. Dan kita lihat tadi, teman-teman sekalian, penjelasannya bahwa sebenarnya Pak Presiden Jokowi sudah pernah bersumpah juga ya di 2019 bahwa dia tidak takut terhadap siapapun ya, dia hanya takut kepada Tuhannya. Tetapi kenapa ya tidak membuka kedutaan besar daripada Israel atau Yahudi di Indonesia? Nah ini yang dipertanyakan oleh Umi ini, teman-teman sekalian. Ya, jadi kita bersyukur ya bahwa ternyata ada orang-orang yang berbeda iman dengan kita, yang tidak percaya dengan orang-orang Yahudi ya, tetapi mereka mau ya buka diri, mau belajar, mau menyelidiki sebuah sejarah yang sebenarnya. Ya seperti yang kemarin teman-teman sekalian dan juga salah seorang umi
yang telah membuka ya fakta yang sesungguhnya. Ternyata di dalam Al-Quran itu tidak dibahas Palestina. Yang dibahas adalah orang Yahudi atau Bani Israel. Dan teman sekali kita lihat tanah Palestina itu adalah milik daripada orang-orang Yahudi. Ya, sudah sangat jelas. Kapan Islam dan Arab Muslim masuk di tanah Palestina atau tanah Kanaan? Yaitu di tahun 638 Masehi. Dan ini teman-teman sekalian kita bisa belajar dari Abu Jandah. Ya, Abu Jandah atau Permadi Arya telah menyelidiki ini dengan langsung ke TKP teman-teman sekalian. Dan dia mengatakan sejarah itu dia buka terbuka-bukanya ya di media sosial. Dan teman-teman sekalian saya akan bagikan buat kita. Barangkali kita bisa dicerahkan dengan video Abu Jandah yang ada berikut ini. Yahudi memang sudah ada di tanah Palestina ribuan tahun sebelum Arab dan Islam masuk ke tanah Palestina. Inilah yang dijadikan landasan prinsip bangsa Yahudi sekarang ngotot mempertahankan negara Israel ini. Lalu kapan Arab dan Islam masuk ke tanah Palestina? Arab dan Islam masuk ke Palestina saat Khalifah Umar menaklukkan Yerusalem Al-Quds pada tahun 638 Masehi. Tempat ini bernama Umar bin Khattab Square atau alun-alun Umar bin Khattab. Dinamakan untuk mengenang sang Khalifah Umar yang menaklukkan Yerusalem Al-Quds pada tahun 638 Masehi. Oh, sudah waktunya sholat. Yuk kita ke Aqsa. Waktu Khalifah Umar ke sini, Masjid Aqsa Qibli ini belum ada. Dome of the Rock atau Haram Al-Sharif, tempat Nabi Muhammad Isra Mi'raj juga waktu itu belum ada. Waktu Khalifah Umar ke sini, yang ada di sini adalah sisa-sisa reruntuhan kuil agama Yahudi yang dibangun oleh Nabi Sulaiman dan dihancurkan oleh Romawi. Di atas reruntuhan kuil Nabi Sulaiman inilah Khalifah Umar membangun masjid sederhana beratapkan kayu yang nantinya dipugar oleh Raja Dinasti Umayyah Sultan Abdul Malik bin Marwan menjadi yang kita kenal sekarang dengan Masjid Aqsa. Dome of the Rock Haram Al-Sharif baru dibangun oleh Sultan Abdul Malik bin Marwan, Raja Dinasti Umayyah pada tahun 688 Masehi. Dan Masjid Aqsa Qibli baru dibangun pada tahun 705 Masehi. Kedua bangunan tersebut baru ada 70 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan surat Al-Isra ayat 1 yang menceritakan perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa? Simak wawancara saya dengan sejarawan arkeolog ahli situs-situs purbakala di sini. Guys, hari ini kita bersama Dr. John Seligman, sejarawan arkeolog ahli situs-situs purbakala bergelar Dr. S3. And the area of the Sakra, the rock, where Muhammad had risen to heaven to go and meet the prophets, as described in Surah Al-Isra, what is meant by the word Aqsa? The word in English, Aqsa, is the furthest place. It doesn't say the word Jerusalem at that time, but that immediately is understood. When Umar enters Jerusalem, he would have mostly found an empty space. And for that reason, he builds a small mosque on what is today known as the area of the Al-Aqsa Mosque. The first mosque was built by Umar, and that was replaced by a later mosque built by Abdul Malik. Menurut penjelasan para ulama, Masjid Aqsa pada ayat tersebut bermakna masjid terjauh, juga mempunyai makna tempat bersujud. Jadi yang dimaksud Masjid Aqsa pada ayat tersebut bukan ini, juga bukan ini, karena kedua bangunan ini belum ada pada waktu itu. Arab dan Islam berkuasa selama 500 tahun sampai kerajaan Kristen Prancis datang. Atas perintah Paus di Vatikan, pasukan Prancis datang menaklukkan Palestina yang kita kenal sekarang dengan istilah Perang Salib. Raja Kristen Prancis mendirikan kerajaan Yerusalem dan berkuasa di Palestina selama 100 tahun sampai akhirnya dikalahkan. Setelah 100 tahun, akhirnya Prancis menyerah pada pasukan Raja Salahuddin Ayyubi yang berhasil merebut Palestina kembali ke tangan Islam. Setelah era Raja Salahuddin Ayyubi, Palestina sempat beberapa kali pindah tangan. Pada tahun 1200-an, Palestina jatuh lagi ke tangan kerajaan Kristen Eropa yang dipimpin Raja Frederick II dari Jerman. Namun tak lama direbut kembali oleh Kesultanan Islam Mamluk yang pasukan berkudanya terkenal perkasa. Sampai tiba pada era kejayaan Islam, lahirnya superpower pada waktu itu, yakni Kerajaan Ottoman Turki. Ottoman Turki menguasai Palestina selama 400 tahun, namun Ottoman Turki tidak punya visi seperti kerajaan Kristen Eropa untuk membangun Palestina. Ambisi Sultan Ottoman justru memperluas kekuasaannya ke Eropa. Ottoman fokus menaklukkan kerajaan-kerajaan Eropa dan Palestina menjadi sebuah provinsi yang terlupakan.
Setelah 400 tahun terlupakan, Palestina lagi-lagi akan menjadi ajang perebutan berdarah yang akan berlangsung sampai hari ini. Semua berawal saat Perang Dunia Pertama terjadi. Oke, teman-teman sekalian, itulah penjelasan daripada Abu Janda, dan jelas di sini teman-teman sekalian kita udah paham, kita udah mengerti ya. Ternyata penduduk awal daripada tanah Kanaan itu bukanlah Arab Muslim, tetapi Yunani kuno. Kemudian tadi Permandi Arya juga berikan fakta bahwa Arab Muslim masuk ke Palestina atau tanah Kanaan itu di tahun 638 Masehi. Ini sejarah yang benar teman-teman sekalian, yang ontetik, dan itu ya tidak bisa diganggu-gugat karena memang itu faktanya. Dan juga di dalam Alkitab ya, kekristenan telah tertera di dalamnya. Telah dijelaskan kepada kita bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang daripada Bani Israel. Oke, teman-teman sekalian, biarlah melalui video ini kita dicerahkan, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.